Shalom, halo adik-adik semua. Sebelum bersama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan, Kak Yunus hari ini akan memberikan panduan untuk kita mengikuti ibadah gereja anak Holy Kid. Yang pertama, adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik, harus beribadah dengan baik selayaknya adik-adik beribadah di gereja ya. Meskipun kita ibadah di rumah, tetapi kita mau belajar menghormati kehadiran Tuhan di rumah kita masing-masing. Yang kedua, selama mengikuti ibadah adik-adik harus sungguh-sungguh. Ketika kakak pembina mengajak adik-adik untuk bernyanyi, bertepuk tangan, mengangkat tangan, adik-adik harus lakukan dengan segenap hati adik-adik. Karena adik-adik sedang memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Pengumuman yang ketiga buat papi dan mami bisa mendampingi adik-adiknya yang masih kecil. Karena mereka melihat sosok figur orang tua. Jadi papi mami harus memberikan contoh ibadah yang baik juga. Yang keempat, ibadah adik-adik harus dokumentasikan baik lewat foto ataupun lewat video. Dan dapat dikirimkan ke kakak-kakak pembina kelas masing-masing. Dan pengumuman yang terakhir, pengumuman yang kelima, mulai minggu depan, minggu ketiga kita akan mengadakan ibadah disertai dengan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Karena kita mau belajar memberi persembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi adik-adik, papi mami juga bisa mempersiapkan persembahan dengan baik. Oke adik-adik, dan siapa yang siap untuk beribadah hari ini bisa angkat tangannya. Kalau sudah siap bersama-sama, yuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua. Nah, gimana kabarnya adik-adik di rumah? Tentunya sehat selalu dan tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Nah, seminggu sudah berlalu ya. Pasti adik-adik di rumah ada yang sudah bisa sekolahnya udah onsite, tapi sebagian ada yang online. Tapi hari ini kita mau menyembah nama Tuhan, kita mau lebih fokus lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nanti Kak Jojo akan pimpin kita di dalam doa. Oke, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita akan mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami masih bisa bangun pagi, kami masih diberikan kesehatan Tuhan. Kalau sebentar kami akan ibadah Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus berkarya di tengah ibadah kami. Biarlah kami serius dalam memuji Tuhan, biarlah kami serius dalam kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan buka ibadah sekolah minggu kami di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ayo berdiri semuanya berdiri, jangan ada yang duduk. Ayo, udah lihat belum Kak Ruben udah pada berdiri? Sebagian masih ada yang duduk, ada yang berdiri. Ayo berdiri semua. Yuk semuanya kita bangkit Kita berdiri. mau nyanyi dari terbit matahari. Yuk semuanya tepuk tangan, kita mau bersuka cita bersama-sama. Sampai pada
main games nggak nih? Bolehlah kita main games. Boleh ya? Yuk, Games biar apa, Kak tambah Ruben? semangat lagi. Iya benar. Gamesnya itu yang angin sepoi-sepoi, Angin sepoi-sepoi, terus hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, apalagi nih Kak Ruben? hujan makin lebat, sama Hujan lebat, petir. petir. Wah, Yuk, games berarti- apa itu adik-adik? Berarti berdua-berdua ya, ajakin. Kalau di sampingnya ada mami, boleh sama mami ya. Iya. Ada papi, ada koko, cici boleh diajakin ya. Yang penting mainnya berdua, banyak juga boleh. Yuk. Berdua atau lebih ya Kak Ruben? Iya. Ya. Yuk kita pemanasan dulu ya. Berarti Oke. ngadep ke Samping. ini ya. Samping. Ngadep ke sini. Aku taruh dulu ya mic-nya. Sebentar. Ya, ditaruh. Tunggu aba-aba. Pada suatu hari, ada seorang anak kecil berjalan-jalan di hutan. Dengan udara yang sangat segar, angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba di tengah perjalanan turunlah hujan rintik-rintik. Lama-kelamaan hujannya makin lebat. Makin lebat, makin lebat. Tiba-tiba petir menyambar. Begitu. Lagi? Nah seperti itu ya Kak Ruben ya. Ya. Itu oke. tadi masih contoh. Sekarang yang benar ya. Adik-adik Yang harus benar ya. ikutin dengan baik. Yang benar. Oke, kita ulang Tahu lagi ya Kak petir Ruben. kan? Tahu petir kan? Tahu petir kan? Petir gimana kalau nyambar? Oke, kita Yuk. ulang lagi ya Kak Ruben. Siap. Ada seorang anak kecil berjalan-jalan di tengah hutan. Dengan suasana udara yang sangat segar, angin sepoi-sepoi, angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba turunlah hujan rintik-rintik. Makin lama hujannya makin lebat. Makin lebat, tiba-tiba petir menyambar. Dor. Gitu. Coba siapa yang tahan, siapa yang kaget? Ada nggak yang Ada tahan? nggak tuh? Kayaknya ada. Atau ada yang salah nih jangan-jangan Kak Ruben? Pasti ada nih yang salah. Kalau nggak pas bagian petirnya langsung kabur. Jadi permainan ini adalah dengar perintah. Jadi kita harus melakukan permainannya itu sesuai dengan perintah. Sama kayak lagu yang mau kita bawain kali ini. Judulnya Dengar Dia Panggil Nama Saya. Musik. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita bersuka cita bersama-sama. Kita nyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia Panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Katakan dengar. Dengar Dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya.
kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sangat Oke, hebat. boleh duduk lagi adik-adik. Yuk, adik-adik silakan duduk. Kita siapkan hati kita. Kita mau datang lebih dekat lagi sama Tuhan. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau rasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita nyanyi firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Lebih sungguh lagi katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Lebih sungguh lagi katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Katakan ku ingin bertumbuh subur. Bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik di rumah bisa angkat tangannya. Kita mau nyanyikan lagu ini lebih sungguh lagi. Firman Tuhan kita. Ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Dengan lembut katakan ku ingin bertumbuh subur. Bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Lebih lembut lagi katakan ku ingin bertumbuh subur. Bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari adik-adik kita tutup mata kita lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, dan kiranya juga beri telinga perhatian yang baik bagi adik-adik agar mereka dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, shalom. Wah, gimana kabarnya hari ini? Pastinya dahsyat dan luar biasa ya. Oke, tema kita minggu ini adalah Yesus pokok anggur. Nah, ayat firman Tuhannya dari Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Nah, siapa nih dari adik-adik yang pernah pergi ke kebun anggur? Ada nggak ya? Wah, ternyata ada nih yang pernah pergi ya. Oh, ada juga yang belum. Iya, nggak apa-apa ya. Tapi hari ini kita mau belajar nih bahwa Yesus itu adalah pokok anggur. Nah, adik-adik, Kak Sumi punya cerita nih. Ada sebuah kebun anggur adik-adik. Nah, di kebun anggur itu ada yang pastinya ada tanaman anggur ya. Nah, pemilik dari kebun anggur ini adalah
Bapak. Wah, kira-kira bapak siapa ya itu yang punya kebun anggur itu? Oke adik-adik. Nah, suatu saat bapak ini pergi ke kebun anggur itu adik-adik. Dan di dalam kebun anggur itu bapak memperhatikan nih setiap tanaman yang ditanam di dalam kebun anggur itu. Dan ketika saatnya musim panen adik-adik, bapak melihat bahwa ada nih tanaman anggur yang ranting sebelah kanannya itu berbuah adik-adik. Tetapi ranting sebelah kiri itu tidak berbuah adik-adik. Nah, akhirnya bapak ini memotong ranting yang sebelah kiri itu adik-adik. Karena apa? Tidak berbuah. Dan ranting yang dipotong itu tadi adik-adik jadi kering. Dan ketika udah kering, ranting itu lalu dibakar adik-adik. Nah, setelah itu bapak pergi mengambil buah dari tanaman anggur ini tadi adik-adik. Jadi buah yang diambil oleh bapak itu tadi, wah rasanya manis sekali adik-adik. Nah, setelah diambil buahnya, bapak itu membersihkan ranting tadi adik-adik. Supaya apa? Ranting itu bisa menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Nah, adik-adik, ketika bapak melihat buah tadi itu, bapak sangat senang sekali karena buah itu rasanya manis adik-adik. Nah, setelah itu musim panen tiba lagi adik-adik. Nah, bapak datang lagi nih ke kebun anggur itu. Bapak melihat, wah ternyata ranting yang tadi yang sudah dibersihkan itu adik-adik, buahnya lebih banyak lagi adik-adik dari hasil yang pertama tadi. Wah, bapak ini senang sekali adik-adik melihat buah anggur yang banyak sekali yang dilihat oleh bapak itu tadi adik. Nah, adik-adik, kakak punya pertanyaan nih buat adik-adik semua. Nah, jadi di sini kakak punya gambar. Nah, kira-kira pasti nih adik-adik yang tadinya sudah membaca firman Tuhan ini dan sudah mendengarkan cerita Kak Susmi pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Oke adik-adik, nah di sini Kak Susmi punya gambar nih adik-adik. Dan Kak Susmi punya 4 pertanyaan buat adik-adik semua. Nah pastinya tadi adik-adik sudah membaca ayat firman Tuhannya dan sudah mendengarkan cerita dari Kak Susmi. Nah sekarang Kak Susmi mau bertanya nih sama adik-adik semua. Untuk pertanyaan yang pertama kita mulai ya. Nah pertanyaan yang pertama, siapakah pengusaha atau pemilik dari kebun anggur tadi? Oke, siapa ya? Ya, betul sekali. Bapak. Ya, Bapak siapa ya? Bapak di surga. Ya, betul sekali jawaban dari adik-adik semua. Oke, kita akan lanjut pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan yang kedua. Oke, siapakah pokok anggur itu? Oke, siapa ya? Iya, betul sekali. Pokok anggur itu adalah siapa? Yesus. Ya, betul sekali adik-adik ya. Oke, kita akan lanjut pertanyaan yang ketiga. Nah, pertanyaan yang ketiga apa ya? Oke adik-adik, kita akan lanjut pertanyaan yang ketiga. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah siapakah ranting itu? Ya, betul sekali. Ya, jawabannya adalah kamu. Kamu itu saya dan adik-adik semua yang ada di rumah kita ini adalah ranting-ranting dari pohon anggur itu tadi. Nah, sekarang pertanyaan yang keempat ini pertanyaan yang terakhir. Nah, apakah
apakah buah yang dimaksudkan tadi? Nah, buah yang dimaksudkan adalah sifat dari adik-adik semua. Jadi, adik-adik, untuk kita bisa menghasilkan buah, kita harus tinggal di dalam Yesus, di dalam pokok anggur itu. Sama seperti ranting-ranting tadi yang berbuah adik-adik. Kalau ranting-ranting itu tidak tinggal di dalam pokok anggur itu, maka ranting itu tidak akan bisa berbuah. Nah, sama juga kita harus tinggal di dalam Yesus supaya kita bisa menghasilkan buah. Nah, adik-adik bisa membacanya di dalam, sekarang buka Alkitabnya di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Nah, buah yang dimaksudkan itu adalah buah roh. Nah, yang pertama itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, itulah yang disebutkan tadi adik-adik. Jadi kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah. Nah, jadi kalau adik-adik tidak tinggal di dalam Yesus dan firman Tuhan tidak tinggal di dalam hati adik-adik, maka adik-adik tidak akan bisa berbuah. Ya, adik-adik, jadi ketika kita tinggal di dalam Yesus dan firman itu tinggal di dalam hati kita, maka kita akan berbuah banyak adik-adik ya. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, ketika kita tinggal di dalam Yesus, kita akan menerima apa yang kita inginkan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan selanjutnya apa lagi adik-adik? Ketika kita tinggal di dalam Yesus, maka Tuhan Yesus akan dimuliakan lewat kehidupan kita. Karena apa? Tadi kita bisa menghasilkan buah. Kita bisa jadi berkat buat orang lain. Jadi adik-adik, kita tidak akan mungkin bisa mengasihi orang lain, kita tidak mungkin bisa sabar, kita tidak akan mungkin bisa bermurah hati kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus dan firman itu tidak tinggal di dalam hati kita. Jadi adik-adik, kita perlu nih tinggal di dalam Yesus dan firman itu tinggal di dalam kita supaya apa? Kita bisa berbuah banyak dan kita bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan kita dan sekarang kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau bawa setiap kami anak-anak-Mu untuk kami boleh terus tinggal di dalam Tuhan. Untuk kami boleh terus mencari Tuhan, berdoa, untuk terus memuji Tuhan, untuk terus membaca firman-Mu supaya kami boleh tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus, saat pagi hari ini Tuhan, kami akan selesai ibadah Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami, memimpin kehidupan kami, sehingga kami boleh terus menjadi berkat buat orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, nah tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, sekarang Kak Susmi mau memberikan ayat hafalannya nih dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Nah, adik-adik selanjutnya ada kreativitas juga buat adik-adik nih, bisa membuatnya di rumah ya. Nah, nanti adik-adik bisa menggambar dan mewarnai. Setelah itu nanti adik-adik bisa menuliskan buah roh itu tadi dari Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Jadi ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera. Nanti bisa terserah mau pakai buah apa, mungkin pisang, mangga, apel atau apa, terserah dari adik-adik semua. Oke adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Nah adik-adik siapkan persembahannya ya masing-masing.
Nah, kalau sudah siapkan, sekarang kita mau berdoa. Angkat persembahannya, kita mau berdoa ya bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami akan memberikan persembahan Tuhan. Engkau memberkati setiap kami. Biarlah persembahan kami Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang silakan dimasukkan ke dalam celengannya masing-masing ya. Iya. Oke, terima kasih buat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.